Nah, di sini disebutkan bahwa ada ketentuan yang mesti dipenuhi dalam akad jual beli terkait dengan objeknya, terkait dengan bendanya. Di antaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita masih berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menjadi pertanda cinta Allah kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang fikih muamalah, dan kita masih membahas tentang ahkamul bai', yaitu hukum-hukum daripada jual beli. Nah, salah satu yang diperhatikan dalam jual beli ini selain daripada pentingnya akadnya, yaitu sighah, yaitu ijab dan qabul, begitu juga pembeli dan penjualnya. Nah, selain daripada itu, yaitu adalah al-maqud alaih, yaitu objek daripada jual beli atau barang yang diperjualbelikan. Maka di sini juga yang diperhatikan itu adalah objek yang diperjualbelikan. Jadi objeknya atau benda yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan. Nah, di sini disebutkan bahwa ada ketentuan yang mesti dipenuhi dalam akad jual beli terkait dengan objeknya, terkait dengan bendanya. Di antaranya adalah ayyakuna al-maqud alaih. Jadi hendaklah barang yang diperjualbelikan ini itu tahiran,
yaitu sesuatu yang suci. Muntafa'an bihi, memberi nilai manfaat. Jadi yang pertama ini adalah sesuatu yang suci. Artinya kalau suci berarti tidak bernajis. Memang pada dasarnya bahwa benda atau objek yang ada di atas muka bumi ini pada dasarnya adalah suci, kecuali sesuatu yang dihukumi najis secara syariat atau barangkali dikiaskan kepada sesuatu yang bernajis. Kias ini artinya adalah analogi hukum. Mungkin dia tidak disebutkan secara jelas, secara eksplisit bahwa sesuatu ini najis, tetapi karena disamakan hukumnya dengan perkara yang dianggap sebagai sesuatu yang najis. Maka benda yang najis itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Karena syarat daripada jual beli adalah sesuatu yang tidak bernajis. Maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa mana saja hal-hal yang masuk kategori najis. Jadi agar kita tidak terjebak pada jual beli yang tidak dibenarkan secara syariat, maka kita perlu mengetahui benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan atau objek daripada barang yang tidak boleh masuk kategori objek daripada jual beli. Yang pertama disebutkan najis itu adalah al-mayyitah, yaitu adalah bangkai. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas bahwa keharamannya hurrimat alaikumul maitah, bahwa diharamkan bagi kalian itu bangkai. Halalkan 2 bangkai, diharamkan seluruh bangkai kecuali 2, ada pengecualian, yaitu adalah as-samak wal jarad, yaitu adalah ikan dan juga belalang. Maka 2 objek ini tentu menjadi pengecualian, karena memang di dalam hukum Islam itu sering sekali hukum itu tidak memukul secara mutlak, tidak memukul secara rata, tapi ada pengecualian-pengecualian. Maka termasuk dalam kenajisan bangkai ini ada yang dikecualikan. Memang kalau dalam Al-Quran bahwa menyebutkan secara keseluruhan hurrimat alaikumul maitah, bahwa diharamkan seluruh bangkai. Hanya saja kemudian Al-Quran juga mesti disandingkan dengan hadis Nabi SAW. Apalagi disebutkan bahwa salah satu penjelas daripada Al-Quran atau bayan daripada Al-Quran itu, penjelas daripada sesuatu yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, salah satu penjelasannya adalah melewati daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kedudukan hadis daripada Al-Quran itu bisa disebut juga sebagai bayan, sebagai penjelas. Maka kita tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi harus selalu berbarengan, terkhusus dalam mengambil hukum, dalam istimbat hukum. Sehingga orang yang hafal Quran dengan baik, tetapi ketika dia tidak memahami metodologi istimbat, tidak memahami cara daripada mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis, maka belum dikatakan sebagai ahli untuk menggali hukum. Makanya dalam Islam itu ulama-ulama yang mampu menggali hukum itu adalah mereka yang sudah punya kapabilitas yang disebut sebagai mujtahid, khususnya mujtahid mutlak atau mujtahid yang memang mereka
punya kemampuan untuk menggali langsung daripada Al-Quran dan hadis secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, maka populerlah misalnya mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah yang merupakan imam daripada mazhab Hanafi yang diakui oleh dunia Islam, para ulama, bagaimana keilmuan Imam Abu Hanifah, keilmuannya terkait dengan Al-Quran, keilmuannya terkait dengan hadis, keilmuannya terkait dengan perkataan para sahabat, perkataan daripada para tabi'in, sehingga beliau mampu meramu dalam menggali hukum Islam. Beliau mampu meramu dengan baik, menyatukan antara Al-Quran, hadis Nabi, kemudian perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, sehingga Imam Abu Hanifah terkenal sebagai mujtahid yang mampu menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga dengan Imam Malik yang merupakan ulama daripada mazhab Malikiyah. Begitu juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, maka di sini pentingnya kita mengembalikan daripada pengkajian hukum Islam ini kepada para ahlinya. Nah, siapa ahlinya? Di antaranya adalah para ulama mazhab. Metodologi mereka seperti apa dalam menggali hukum, apa saja piranti atau alat-alat yang dibutuhkan di dalam menggali hukum ini. Nah, maka ulama telah menyusun dengan baik. Itu salah satunya, yaitu adalah ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, dan berbagai macam ilmu-ilmu lainnya. Nah, tetapi yang paling utama yaitu adalah ilmu usul fikih. Nah, di situ disebutkan bahwa keterkaitan antara Al-Quran dan hadis itu sangat kuat sekali, bahwa al-hadis itu sebagai apa? Sebagai bayan, sebagai penjelas, sebagai pentafsir daripada Al-Quran dan Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikatakan dalam Al-Quran bahwa seluruh bangkai itu adalah haram, lalu kemudian datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dikecualikan dua hal, yaitu adalah as-samak wal jarad, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sehingga apakah boleh memperjualbelikan ikan? Bangkainya tentu boleh. Nah, kenapa? Karena walaupun bangkai tetapi dikecualikan, jadi tidak masuk sebagai yang najis. Nah, begitu juga nanti ada yang juga dibahas oleh para ulama, seperti misalnya bangkai, kulit bangkai yang sudah disamak misalnya. Mungkin ada bangkai sapi atau kemudian bangkai kambing, kulitnya disamak. Maka kulit yang sudah disamak ini menjadi suci dia, sehingga kemudian juga boleh diperjualbelikan. Nah, maka oleh karena itu tidak boleh memperjualbelikan bangkai karena masuk sebagai sesuatu yang najis, dan di sini para ulama mengecualikan daripada bangkai ikan dan belalang. Nah, ini boleh diperjualbelikan, bahkan halal untuk dimakan. Nah, jadi suci, bangkai ikan suci, belalang begitu juga boleh dimakan, halal. Maka suci dan juga halal. Nah, begitu juga yang masuk kategori najis adalah dam, darah, sehingga juga tidak boleh masuk daripada objek jual beli. Nah, maka betullah daripada ungkapan kita, ketika ada orang yang membutuhkan, maka kita tidak menjual darah tetapi donor darah, artinya saling membantu, tolong menolong saja. Dan memang kita diperintahkan untuk saling tolong menolong satu sama yang lain. Ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam ketaatan kepada Allah dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan. Nah, maka salah satu bentuk tolong menolong yaitu adalah kalau ada orang membutuhkan darah, sakit dia,
maka kita yang mungkin darahnya sama, kita bisa mendonorkan darah kita. Tidak harus menjual atau tidak boleh dijual. Kenapa? Karena darah masuk kategori yang najis. Nah, jadi darah ini najis sehingga tidak boleh menjadi objek jual beli dan juga haram dimakan. Nah, tetapi juga ada pengecualian, yaitu adalah al-kabidu wattihal, yaitu hati dan limpa. Ini juga dikecualikan daripada darah. Maka hati dan limpa tentu menjadi boleh. Maka kita biasa makan hati ayam, begitu juga hati kambing, hati sapi dan lain sebagainya. Makan hati. Yang penting jangan makan hati dalam makna sakit hati. Makan hati betulan, itu makan hati hewan yang halal. Ini halal. Itu diperbolehkan. Jadi dikecualikan daripada darah. Nah, artinya tidak boleh menjadi objek jual beli. Tetapi kemudian kalau kita makan daripada misalnya ikan bakar, kemudian ayam bakar, dan tiba-tiba ada darahnya, maka kata para ulama itu termasuk darah yang najis yang sedikit daripada darah, itu dimaafkan. Ma'fu anhu. Jadi darah yang sedikit, darah yang tidak banyak daripada makanan seperti ayam, kemudian kambing. Kadang kita membakar ikan, bakar ayam, tiba-tiba ada darahnya, menetes pula darahnya, maka itu dimaafkan. Tapi sebisa mungkin kalau bisa dibersihkan. Makanya ketika kita menyembelih hewan, bagaimana agar darah itu mengalir dengan baik. Jadi penyembelihan dalam Islam itu luar biasa. Bagaimana mengalirkan darah sehingga betul-betul hewan ini menjadi steril daripada darah. Jadi darahnya mengalir. Lalu kemudian, tapi ketika kita membakarnya atau memasaknya ternyata masih ada darahnya sedikit, maka itu termasuk daripada darah-darah yang dimaafkan. Jadi kenajisannya itu dimaafkan. Begitu juga ketika misalnya kita mendonor darah, tapi kemudian mungkin keluarga pasien memberikan uang jalan misalnya, apakah itu boleh diambil? Ya boleh, karena kita bukan dalam rangka menjual darah, tapi uang itu sebagai bentuk tanda terima kasih. Nah, jadi karena mungkin kita sudah berbuat baik, artinya kita sudah menolong, mendonorkan darah kita, sehingga keluarga pasien merasa terbantu, sehingga mereka memberikan ongkos, memberikan hadiah, memberikan apresiasi, dan itu bagian daripada membalas kebaikan orang. Ya boleh-boleh saja, bukan berarti kita menjual darah. Karena Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk saling tolong menolong. Dan ketika ada orang menolong kita, ya maka kita membalas kebaikannya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, man ahsana ilaikum ma'rufan, kata Nabi SAW. Siapa yang berbuat baik kepadamu, siapa yang memberikan pertolongan kepadamu, siapa yang menyerahkan hal-hal yang baik, artinya berbuat baik kepadamu, maka fakafi'uhu, kata Nabi SAW. Fakafi'uhu, balaslah sebisa mungkin. Jangan ketika orang berbuat baik kepada kita, kita justru mengumpat, baru segitu kebaikannya. Jadi tidak boleh. Berapapun kebaikan orang kepada kita, maka kita berusaha untuk membalas. Jadi sekecil apapun. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah merendahkan kebaikan sekecil apapun. Maka di sini kita berusaha untuk membalas. Jadi boleh-boleh saja ketika misalnya ada keluarga kita sakit, kita umumkan bahwa butuh darah, ada orang datang membantu, kita berikan uang sebagai apresiasi, sebagai bentuk kita berterima kasih. Nah, minimal berterima kasih itu adalah mendoakan, mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang menolong kita, membantu kita, ucapkanlah terima kasih. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Di jalan kita untuk bersyukur kepada Allah, belajarlah untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Itu sebagai pengantar, artinya
ketika kita mampu berterima kasih kepada orang, maka itu sebagai wasilah, sebagai jalan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi. Maka kalau ada orang berbuat baik, ya ucapkan terima kasih, doakan paling tidak. Doakan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Kalau tidak bisa membalas dengan mungkin materi. Tapi kalau bisa membalas dengan materi seperti tadi, mungkin berikan ongkos dan lain sebagainya, terutama yang membutuhkan, maka tentu di situ adalah menjadi hal-hal yang baik. Nah, jadi bangkai darah najis, tapi ada pengecualian. Jadi kita jangan terbiasa mengeneral hukum. Semua pokoknya haram, bangkai semua haram. Kenapa Allah mengatakan begitu? Disinilah terkadang kekeliruan. Siapa yang suka mengeneral itu seringkali terjatuh pada kesalahan. Jadi mengeneral hukum, mengeneral sesuatu, itu tidak baik. Jadi salah satu fungsi daripada memahami hukum Islam itu tidak mudah untuk mengeneral hukum. Selalu ada pengecualian-pengecualian. Ini tidak boleh kecuali ini. Ini boleh kecuali ini. Nah, jadi pengecualian itu selalu ada. Nah, bahkan ada ungkapan dalam sebuah ilmu usul fikih, ma min amin illa wa qad khussis. Hampir tidak ada hukum yang general itu dalam Al-Quran atau hadis kecuali sudah ada pengecualiannya. Nah, jadi selalu ada pengecualian di dalam hukum Islam, sehingga kita jangan mudah untuk mengeneral, menghukumi secara menyeluruh. Kemudian masuk kategori najis itu juga menurut mayoritas ulama adalah khamar. Jadi khamar ini selain daripada haram dan juga masuk kategori najis, sehingga udahlah najis, haram pula, maka tentu tidak boleh menjadi objek daripada jual beli. Dan beberapa objek yang lain yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali itu dulu yang bisa kita kaji dan kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.